Ulama, para masyayikh, para kiai, asatid, asatidah, bapak haji, ibu hajah, calon haji, calon hajah, amin Allahumma. Calon haji, calon hajah, amin Allahumma. Dan semua calon jenazah, amin Allahumma. Lah iya Pak, kita ini nak mati galau, bener apa enggak? Ada yang nak hidup kekal, ndak kate nak mati semua, berarti kita calon jenazah, amin Allahumma. Cuman mati ini rahasia Allah, nggak tahu siapa dulu di sini yang nak mati duluan. Boleh jadi bapak ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan bapak ibu duluan. Sama baik, terserah saya yang ngomong. Bapak ibu rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, aparatur pemerintah yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Wali Kota Prabu Muli, Bapak Haji Arlan yang diwakili oleh sahabat dakwah kami Al Ustadz Al Mukarram Wal Muhtaram Kiai Agus Zulkifli. Ya Masya Allah, tadi itu bukan sambutan, itu ceramah. Kita doakan mudah-mudahan Pak Wali dan seluruh orang yang diamanahi untuk mengurus kota ini selalu Allah berikan kesehatan, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Akhos, Bapak RW, Bapak RT yang hadir pada kesempatan kali ini, kemudian Al-Ustadz Rudi Hartono, kemudian Bapak Haji Muhammad Syukri beserta Ibu Nurjana, yang saya hormati Sohibul Hajat, mana ini catatan tadi? Rasakanlah nyatat aku nih. Nah ini Pak, salah tadi kertasnya. Di acara lain ini kertas ini. Yang saya hormati Bapak Arsan Sarkowi beserta Ibu Mariana, kemudian yang saya hormati keluarga dari almarhum Bapak Hirman dan Ibu Kartina dari Aceh, Lok Sumawe. Sebenarnya akulah kenal lama sama beliau ini. Ini langganan aku potong rambut Pak. Beliau buka usaha potong rambut Jalan Padat Karya. Alhamdulillah ketemu di tempat yang barokah ini. Ternyata ini adik beliau, Azhar, Akbar dan Marita. Panggilannya Akbar, panggilannya Marita. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita berbicara masalah nikah, maka nikah adalah syariat pertama yang Allah perintahkan kepada manusia sebelum Allah memerintahkan menjalankan syariat-syariat yang lainnya. Jadi nikah adalah syariat tertua, nikah adalah syariat pertama sebelum Allah memerintahkan manusia untuk sholat, sebelum Allah memerintahkan manusia untuk puasa, sebelum Allah memerintahkan manusia untuk haji dan melakukan syariat yang lainnya. Allah terlebih dahulu memerintahkan syariat pertama, namanya nikah. Maka nikah Akbar sama Marita itu syariat pertama dalam Islam yang Allah perintahkan di dalam kepada manusia. Siapa manusia yang pertama nikah? Nabi Adam. Istrinya siapa? Siti Hawa. KUA-nya siapa? Jangan ditanya, belum ada itu. Langsung itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menikahkan. Ketika Nabi Adam dulu ingin menyentuh Siti Hawa, la Adam, jangan engkau sentuh Hawa sebelum engkau memberikan mahar. Bingung Nabi Adam Pak, bingung Nabi Adam Bu, tidak punya apa-apa disuruh ngejuk mahar. Bingung, tanya apa yang harus dikasih untuk jadi mahar ya Rob.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sallu ala Muhammad, bersolawatlah kepada Muhammad. Tambah bingung, Muhammad ini siapa? Manusianya belum ada, makhluknya belum diciptakan, cuma nurnya sudah ada di tiang-tiang aras. Nabi Adam disuruh bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingung gimana cara bersolawat. Diutuslah malaikat Jibril membisikkan telinga sebelah kanan Nabi Adam dengan kalimat sallallahu ala Muhammad. Makanya kalimat sallallahu ala Muhammad itu disebut dengan sholawat Jibril, Pak. Bapak-bapak ketik itu di YouTube, ibu-ibu buka YouTube, ketik sholawat Jibril, yang pertama kali muncul kalimatnya adalah sallallahu ala Muhammad. Kenapa disebut dengan sholawat Jibril? Karena memang pertama kali yang mengucapkan sholawat ini adalah malaikat Jibril. Ini adalah maharnya Nabi Adam. Nabi Adam melamar Siti Hawa pakai mahar sholawat Jibril. Kira-kira Pak, kira-kira Bu, kalau zaman mak ini ada bujang ngelamar anak gadis ibu bapak, kemudian ditanya nak maharnya apa, nak sholawat Jibril kayak Nabi Adam, diterima apa disuruh balik Bu? Aku nak melok Nabi Adam, apa maharnya sholawat Jibril, disuruh balik. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah syariat pertama. Nikah adalah syariat tertua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kepada manusia pertama dan kedua. Maka luar biasa, nikah itu ibadah terlama. Kalau sholat akbar mereka, sholat berapa lama sih sholat? Kalau kalian sholat paling lamanya berapa sih? 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit lah lamonian itu sholat 10 menit. Betul enggak Bu? Ibu-ibu 10 menit lah lama apa enggak sholatnya? Lama itu 10 menit, 2 rakaat 10 menit, lama itu. Puasa seberapa lama sih puasa? Paling dari subuh sampai maghrib selesai itu ibadah puasa. Haji berapa lama sih haji? Paling 40 hari lah balik itu selesai ibadah haji. Tetapi ketika kita menikah, kemarin ijab qabul, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madkur halan. Kemarin akbar ijab qabulnya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Prancis? Saya terima nikah dan kawinnya fulan bin fulan dengan madhar tersebut tunai. Wah, ketika sudah ijab dan dikabulkan oleh akbar kemarin, berarti siap-siap menjalankan ibadah terlama yang dilakukan oleh manusia. Kawin, nikah itu ibadah terlama. Selama masih menikah, akadnya belum rusak, itulah ibadah terus di hadapan Allah. Makanya ada satu makhluk yang paling benci kalau ada orang nikah. Ada satu makhluk yang tidak suka nian kalau ada orang menikah. Siapa mereka? Mereka namanya syaitonir rajim. Ibu kenal setan Bu? Bu masih hidup? Ibu kenal setan? Setan, mohon maaf ngadepnya ke situ nggak apa-apa ya. Lamun ngadep kemana lagi ngomongnya? Setan Bu, itu makhluk yang paling benci kalau ada wong nikah. Setan itu paling benci kalau ada acara ijab qabul. Itu setan. Makanya walaupun laki-laki sudah menghafalkan akadnya, seorang laki-laki hafal akad ijab qabul,
kadang yang dihafalkan berbulan-bulan, bahkan sederhana itu kalimatnya bisa lupa-lupa terus, bisa diulang-ulang terus saat ijab kabul, salah-salah terus. Kenapa? Karena diganggu oleh makanya penghulunya yang menikahkan biasanya nyuruh untuk istighfar dan syahadat dulu. Benar enggak Akbar? Kemarin istighfar sama syahadat dulu apa enggak? Iya. Kenapa? Berlindung kepada Allah agar tidak diganggu oleh setan. Kalimatnya kalau pas ndak nikah hafal, bapak-bapak semua hafal itu kalimatnya, mudah, cuman seberapa baris, tapi ketika diikrarkan saat ijab kabul, kalimat yang sederhana yang pendek itu bisa lupa, bisa salah. Kenapa? Diganggu oleh makhluk yang paling tidak suka dengan pernikahan, namanya tuh. Kenapa tidak suka? Karena yang tadinya tidak ibadah, setelah manusia tadinya tidak ibadah, tapi setelah manusia nikah, apapun yang dilakukan jadi ibadah. Itulah yang dibenci setan. Tadinya Marita masak, seneng masak gak Marita? Seneng kan? Tadinya Marita masak di rumah, itu belum dianggap ibadah karena belum nikah. Begitu Marita masak nanti setelah nikah, maka ketika masak dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Bu, ketika ada seorang istri memasakkan masakan untuk suami, kemudian keluarlah keringat istri karena membikinkan makanan untuk suami, bersamaan dengan keringat yang keluar itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin Allahumma amin Allahumma. Ibu masak di rumah, keringetan, jatuh itu keringatnya netes, bersamaan dengan netesnya keringat ibu-ibu, berguguranlah dosa ibu-ibu. Amin. Alhamdulillah, diampuni dosanya. Seneng apa enggak Bu? Makanya nanti kalau masak enggak usah pakai kipas, biar bercucuran itu keringat, semakin banyak keringat yang keluar berarti dosanya semakin banyak yang diampuni. Nanti pas suami tanya, "Ma, sayangku, ngapola masakan hari ini agak masin-masin asam itu Wahai ayang bebek, itulah bumbu-bumbu cinta. Bapak Ibu rahimakumullah, betapa luar biasanya nikah sampai akadnya disebut dengan mitsaqan ghalidha. Akad pernikahan disebut dengan ikatan yang begitu kuat. Ketika ada anak Adam mengkabulkan ijabnya, qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madhkur halan, maka saat itu aras bergetar, saat itu langit terguncang, saat itu penduduk langit seluruh malaikat ini menangis. Kenapa menangis? Karena ada seorang laki-laki yang bukan saudara, yang bukan keluarga, yang bukan siapa-siapa, tapi ketika dia ijab kabul berarti dia sudah siap menanggung dosanya perempuan yang dia nikahi. Dosa sendiri saja masih banyak, betul apa betul Pak? Bapak ini jujur nian. Dosa dewek baik belum diampuni sama Allah, khilafnya sendiri saja belum dihapus oleh Allah. Dosa yang begitu banyak, khilaf yang belum diampuni sama Allah, dia rela untuk menanggung dosa wanita yang bukan siapa-siapa. Karena pernikahan dia rela menanggung dosanya. Makanya disebut dengan mitsaqan ghalidha, ikatan yang begitu kuat. Ada manusia, ada laki-laki yang siap menanggung dosa wanita yang menjadi istrinya. Wah, Pak. Nanti dulu Pak. Itulah makanya berat apa ndak Bu jadi suami. Makanya ibu ndak usah bercita-cita jadi suami. Berat. Apa seluruh dosa akan ditanggung? Enggak. Kalau suami membiarkan istrinya ndak sholat,
Nih dengerin Akbar. Kalau Akbar membiarkan Mareta tidak sholat, kalau Akbar tidak menginginkan mengingatkan untuk melakukan hal-hal yang baik, kok Mareta tidak sholat, kok Mareta berbuat tidak baik, Akbar nanggung dosanya. Tapi kalau suami sudah mengingatkan, mengajak suaminya untuk mengajak istrinya untuk berbuat baik, istrinya tidak galak, membangkang, maka dosanya tidak akan ditanggung oleh suami. Jadi asalkan suamilah mengingatkan kebaikan, lah ngajak melakukan syariat, mengerjakan syariat, ya sudah selesai tanggung jawabnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian tujuan kita hadir di sini, tujuan utama adalah li ziyadati doa, untuk menambah doa keberkahan khusus untuk Akbar dan Mareta. Kita semua hadir di sini adalah tujuannya untuk mendoakan agar Akbar dan Mareta ini menjadi keluarga yang bahagia. Amin Allahumma amin. Akbar, nih, untuk jadi keluarga yang bahagia itu ada kuncinya. Ini nasihat kiai kami. Waktu dulu kami nikah di pondok pesantren, dinasihati oleh kiai kami. Pokoknya kalau pengen jadi orang bahagia, termasuk bapak ibu yang hadir di sini, jadilah qoni'on. Apa itu qoni'on? Qona'ah. Apa qona'ah? Menerima. Orang tidak bahagia itu karena dia tidak bisa menerima. Pemberian dari Allah tidak bisa dia terima, makanya tidak akan bahagia. Orang yang paling kaya itu bukan orang yang punya jabatan paling tinggi. Orang yang paling kaya itu bukan orang yang punya harta paling banyak. Tapi kata baginda Rasul, walakinal hina qona'ah. Akan tetapi orang yang paling kaya adalah orang yang hatinya bisa qona'ah, bisa menerima. Maka kunci bahagia di dalam rumah tangga yang pertama, jadilah pasangan yang qona'ah, pasangan yang bisa menerima. Maksudnya gimana Ustadz? Diterima segala apapun yang ada di dalam diri pasangan kita. Kita itu jadi suami, kita tuh jadi istri, jangan cuman bisa nerima baiknya saja. Kalau menerima baik Pak, Bu yang hadir di sini semuanya bisa menerima yang baik-baik. Yang susah itu menerima buruknya. Suami mesti ada baiknya, suami mesti ada buruknya. Istri mesti ada lebihnya, istri mesti ada kurangnya. Kalau kita bisa menerima lebihnya, maka kita juga harus bisa menerima kurangnya. Itu qona'ah. Kalau hanya bisa menerima baiknya, kalau hanya bisa menerima lebihnya, tidak bisa menerima kurang dan buruknya, maka tidak akan bahagia. Kunci pertama, jadilah orang yang nerima, jadilah orang yang qona'ah. Orang itu mesti bahagia kalau qona'ah, Bu. Bapak Ibu yang hadir di sini kok hatinya nggak tenang, merasa kurang ini kurang itu. Kenapa merasa kurang? Karena tidak qona'ah. Kalau orang qona'ah mesti bahagia, mensyukuri apapun yang Allah berikan. Yang menurut orang lain jelek belum tentu jelek di hadapan Allah. Yang menurut kita baik juga belum tentu baik di hadapan Allah. Boleh jadi yang menurut kita baik justru Allah murka terhadap perkara tersebut. Makanya jadilah orang yang qona'ah, jadilah suami yang qona'ah, jadilah istri yang qona'ah, yang bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau tidak bisa qona'ah, tidak akan bisa bahagia. Akbar, Mareta cantik apa enggak? Cantik, tidak berani tidak bilang cantik, mesti bilang cantik. Sekarang Mareta masih cantik Akbar, masih langsing. Nanti 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, itu akan pudar.